Alhamdulillah, Alhamdulillah Rabbil Alamin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, yang terhormat kepada Al-Ustaz Syamsi Riyadi MPD dan kepada seluruh peserta yang telah hadir pada kesempatan kali ini, dan semoga oleh Allah tetap diberi kesehatan, keselamatan, semangat, dan tetap istiqomah dalam mengikuti kegiatan sampai pada akhir. Izinkan saya terlebih dahulu untuk menyampaikan susunan acara pada kesempatan kali ini. Yang pertama yaitu pembukaan bi suratul Fatihah, yang kedua yaitu penyampaian materi oleh Al-Ustaz Syamsiria di MPD, yang kedua yaitu tanya jawab, dan yang terakhir ditutup oleh doa. Baik, langsung saya buka dengan bacaan surat Al-Fatihah. Al-Fatihah ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sya'ulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Waghfirli wal walidayya amin. Acara selanjutnya yaitu penyampaian materi oleh Al-Ustaz Syamsiria di MPD. Kepada Ustaz, waktu dan tempat dipersilakan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin bil jalali wal ikram الذي أمدنا بجميع النعم ثم صلى الله عليه وسلم على من صلى عليه وسلم من هو للأنبياء والرسل ختم سيدنا محمد خير الأنام إمام طيبة والحرم وعلى آله وصحبه الذين هم أهل الفضل والكرم أما بعد اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم إني نويت التعليم والتعلم والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على طاعة الله لله تعالى. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati khusus pembina ASC Al-Ustaz Dr. Ahmad Sultani beserta para pembina-pembina yang lain, Profesor Dr. Subhanafi, Dr. Ahmad Munjin Nasih, dan seluruh para khudama ASC, para sesepuh, dan para partisipan, para simpatisan Al-Quran Study Club Universitas Negeri Malang. Sebelumnya saya juga baru pertama mengisi untuk acara ini, untuk acara ASC Camp, di mana diberitahukan bahwa ini adalah acara ngaji hikmah atau tafsir ya. Jadi saya sedikit agak bingung. Sebenarnya ini mau ngaji apa yang mau dibahas. Jadi kemarin ada yang menghubungi saya dan dipasrahkan terserah saya. Jadi saya juga bingung sebenarnya karena kemarin banyak acara dan baru sempat tadi pagi untuk menyiapkan materi, dan kebetulan karena dipasrahkan sudah saya, dan kemarin tadi pagi saya kebetulan buka Al-Quran itu pas surat An-Nisa ayat 17-18, dan itu kebetulan tentang taubat. Jadi kita insya Allah hari ini akan membahas tentang taubat, di mana hal tersebut banyak dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam beberapa ayat. Mungkin ada sekitar 20-an ayat yang menjelaskan tentang taubat. Tapi spesifiknya saya akan membahas tentang
surat At-Taubah, surat An-Nisa ayat 17-18. Di mana di sana dibunyikan bahwa a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Innamat taubatu 'ala Allahi lilladzina ya'maluna as-su'a bijahalatin thumma yatubuna min qarib. Faulaika yatubu Allahu 'alaihim wa kana Allahu 'aliman hakima. Nah, basic saya sebenarnya bukan ahli tafsir karena jauh dari predikat seorang mufassir. Cuma mungkin mutola'ah atau mempelajari beberapa tafsir mungkin ya, dan sedikit mengetahui tentang ulumul Quran. Sebenarnya basic saya itu di fikih dan bahasa Arab. Nah, tapi saya akan mencoba memberikan jabaran ayat-ayat ini, dua ayat tersebut dari beberapa penafsiran, termasuk dari tafsir yang paling agung, tafsir At-Tabari, di mana di sana dijelaskan innamat taubatu 'ala Allahi lilladzina ya'maluna as-su'a bijahalah. Ini penting saya garis bawahi. Dari segi bahasa Arab, pemahaman tentang tafsir itu tidak terlepas dari interpretasi dari segi bahasa. Di mana Allah menggunakan redaksi innamat taubah 'ala Allah lilladzina ya'maluna as-su'a bijahalah. Innamat taubah itu dalam bahasa Arab itu adalah kalimat hasr, di mana itu pengkhususan suatu taubat. Taubat itu hanya Allah dalam bahasa Arab. Ketika ada ala, maka itu biasanya memberikan faedah bahwa itu wajib dan harus. Misalnya seperti ini. Alayya kata, alaikum bisunnati, seperti hadis Nabi, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'il ba'd. Dan kalian itu wajib untuk mengikuti sunnah dan sunnah para khalifah Rashidah setelah. Kata ala ini memberikan dampak yang taklif terhadap kata yang setelahnya. Di sini seakan-akan Allah itu mewajibkan kepada zatnya sendiri bahwa Allah itu perlu untuk menerima taubat. Sangat perlu. Jadi seperti misalnya sebenarnya Allah kata Allah ala nafsihi rahmah, bahwa Allah itu mewajibkan kepada dirinya untuk bersifat kasih sayang. Jadi di sini Allah senantiasa mengindikasikan makna bahwa Allah itu senantiasa menerima taubat. Lilladzina ya'maluna as-su'a bijahalah. Untuk atau kata li itu dalam bahasa Arab itu mengartikan boleh saja. Itu litakhir. Dia boleh memilih untuk taubat atau tidak. Untuk orang-orang yang mau melakukan kesalahan, dia boleh bertaubat atau tidak. Tergantung dia. Tapi ketika dia bertaubat, maka Allah seakan-akan penting dan seakan-akan harus bagi Allah untuk menerima taubat. Jadi ini bisa dipahami bahwa ketika seseorang melakukan dosa, dia punya dua pilihan. Dia mau bertaubat atau tidak. Ketika dia bertaubat, maka Allah itu dalam ayat ini mengindikasikan bahwa Allah itu seakan-akan harus menerima taubat. Nah, di sini ada kata juga bijahalat, bahwa taubat itu hanya untuk orang yang melakukan kemungkaran bijahalah, dengan kebodohan. Nah, secara secara bahasa, kata jahala itu bodoh. Jika diartikan taubat itu hanya untuk orang yang melakukan kesalahan karena kebodohan. Ya. Karena kebodohan di sini bisa diartikan bahwa manusia itu seharusnya melakukan kesalahan itu karena memang dia tidak tahu. Itu seharusnya. Dia misalnya melakukan kemaksiatan, dia mencuri karena memang tidak tahu bahwa mencuri itu tidak boleh. Dia melihat sesuatu yang diharamkan, itu seharusnya dia tidak tahu bahwa tersebut adalah hal yang diharamkan. Nah, sekarang bagaimana kalau misalnya dia melakukan sesuatu kesalahan karena kesengajaan atau bukan karena kebodohan? Nah, sebenarnya hal ini bukan sesuatu yang pantas untuk dilakukan. Misalnya seperti ketika Anda diberikan uang oleh orang tua Anda untuk keperluan studi, untuk keperluan perkuliahan Anda, kemudian uang tersebut Anda gunakan untuk perjudian, untuk sesuatu yang menyimpang dari tujuan orang tua memberikan, maka tersebut sebenarnya bukan sesuatu yang baik. Sesuatu ada pengkhianatan terhadap orang yang memberikan kebaikan. Dan sama seperti ini, ketika Allah menitipkan mata ini, ketika Allah menitipkan tangan ini, ketika Allah menitipkan badan ini, ketika Allah menitipkan hikmat ini, kemudian kita selewengkan dari ajaran Tuhan, itu adalah suatu pengkhianatan. Sangat keterlaluan. Ya. Jadi kita makan dengan rezeki Allah,
kita minum dengan air Allah, kita menghirup udara Allah, tapi dengan itu semua kita durhakai Allah. Kira-kira apa perasaan Allah seperti apa? Tapi Allah Subhanahu wa taala tidak memperdulikan hal itu. Allah itu baik bagi, jangankan untuk orang muslim, orang kafir saja Allah beri. Seperti dalam hadis dijelaskan bahwa law kanat ad-dunya ta'dilu 'inda Allah janaha ba'udah la masaqal kafirin syurbatana. Seandainya dunia ini lebih penting bagi Allah, lebih berharga daripada sayap seekor nyamuk, nescaya Allah tidak akan memberikan seorang kafir pun setetes air. Tapi karena Allah itu maha kasih sayang dan dunia ini tidak begitu berharga bagi Allah, maka orang kafir pun mendapat rahmat dari Allah, kasih sayang berupa nikmat dan sebagainya. Nah, kata jahalah di sini bahwa orang yang melakukan taubat itu wajib atau penting kepada Allah untuk menerima taubat hanya untuk orang yang melakukan kesalahan di jahalah. Jahalah di sini secara bahasa seperti yang disebutkan tadi adalah harusnya manusia itu melakukan kesalahan karena memang tidak tahu. Tapi kebanyakan kita itu melakukan sesuatu dengan sengaja. Nah, jahalah di sini dalam penafsiran, kalau itu tadi penafsiran secara bahasa. Tapi secara penafsiran maktur oleh para ulama salaf bahwa jahalah di sini maksudnya adalah dia bodoh tapi al-am. Seperti yang disampaikan oleh Mujahid, Imam Mujahid, muridnya Ibnu Abbas. Ibnu Abbas adalah pemuka tafsir di kalangan sahabat, dan salah satu muridnya adalah Imam Mujahid, seorang tabi'in, menjelaskan bahwa arti kata jahalah di sini dengan sengaja. Bahwa jahalah di sini adalah orang tersebut melakukan kesalahan baik dengan sengaja atau tidak, tapi dinamakan jahalah, bodoh. Kenapa bodoh? Karena orang sebenar-benarnya bodoh adalah ketika tahu bahwa dia melakukan kesalahan, tapi dia sudah tahu bahwa itu adalah kesalahan, dan dia tahu bahwa kesalahan itu akan ditimpakan dosa, ditimpakan azab nanti jika tidak diampuni oleh Allah SWT. Namun dia tetap melakukan kesalahan tersebut, maka itu adalah segobloknya goblok. Makanya indah ya bahasa Arabnya, karena redaksi dalam Al-Quran. Jadi ayat ini bisa diartikan, bisa dipahami sebegitu dalam, tapi juga bisa dipahami sebegitu dalam. Jahalah tadi bisa dikatakan bahwa jahalah itu adalah bodoh secara hakiki, artinya benar-benar bodoh, dia tidak tahu. Atau secara maknawi, dia memang benar-benar bodoh. Karena ketika melakukan kesalahan dan dia sudah tahu bahwa itu adalah suatu kesalahan yang tetap dilakukan, maka itu adalah orang yang paling bodoh. Misalnya seperti ini. Ketika kita tahu bahwa di depan ada jurang, tapi dia tetap berjalan melangkah menuju jurang tersebut, itu adalah orang paling bodoh. Begitu ya? Paham bahwa jahalah di sini begitu indah bahasa Al-Quran, bisa diartikan dari segala aspek bahwa Allah itu menerima taubat. Bagi orang yang mau bertaubat, lilladzina ya'maluna su', hanya untuk orang yang mau bertaubat memang, baik itu dengan sengaja atau tidak berjahalah. Kenapa jahalah di sini diartikan bukan jahalah atau kebodohan secara maknawi, secara hakiki? Jadi sebenarnya sudah dijelaskan juga dalam ayat-ayat Allah yang lain. Misalnya ketika Nabi Yusuf itu ketika Nabi Yusuf itu selamat dari godaan Zulaikha dan beliau memilih untuk dipenjara. Ini diabadikan dalam surat Yusuf ayat 33. Wa illa tasrif anni kaidahunna asbu ilaihim wa akun minal jahilin. Tuhan, aku lebih memilih untuk dipenjara daripada melakukan dosa tersebut, dosa zina dengan Zulaikha. Wa illa tasrif anni kaidahun, seandainya engkau tidak seandainya engkau tidak menjauhkan aku dari dosa, dari tipu daya mereka para perempuan, asbu ilaihim, niscaya aku akan condong pada mereka untuk melakukan maksiat tersebut. Wa akun minal jahilin, dan saat itu juga aku akan menjadi orang bodoh. Orang bodoh di sini bukan berarti Nabi Yusuf tidak tahu bahwa itu maksud,
Tapi beliau mengisyaratkan bahwa itu beliau sudah tahu bahwa ini maksiat, tapi tetap dilakukan. Itu adalah bodoh paling bodoh. Jika kita tahu bahwa di depan ada jurang, atau tahu kita di depan ada mobil yang sedang berlari kencang, tapi kita berdiri tengah jalan, itu adalah satu kebodohan. Sangat bodoh. Nah, jadi bodoh di sini bukan berarti orang tersebut tidak tahu. Dia melakukan tafsir sebenarnya. Tafsir bilang, seperti dijelaskan dalam tafsir At-Tabari, tafsir Ibnu Katsir, bahwa jahala di sini maknanya adalah dia melakukan kesalahan dan disengaja. Jadi setiap kesalahan yang dilakukan seperti disebutkan oleh Allah dalam beberapa hadis nanti, ada puluhan hadis nanti yang mengatakan bahwa kullu mri'in amila sayyi'an min ma'siyah fa huwa jahil. Setiap orang yang melakukan kesalahan, dia adalah orang bodoh. Karena dia bisa bodoh karena memang dia tidak tahu azab Allah besok seperti apa, atau memang dia benar-benar bodoh. Dia sudah tahu itu adalah suatu kemaksiatan, tapi tetap dilakukan. Paham? Bodohan di sini adalah amdun, dia benar-benar sengaja melakukan kesalahan di sini, atau memang tidak. Jadi seperti itu. Atau bisa dijelaskan oleh dalam suatu Yusuf yang lain. Hal alim pun nafa'an pun Yusuf ketika saudara-saudara Yusuf itu menghadap Yusuf, ketika Yusuf sudah menjadi menteri di Mesir, saudara-saudaranya itu menghadap dan Yusuf menanya mereka, kalian masih ingat apa yang kalian lakukan terhadap Yusuf dan saudara? Saat itu kalian benar-benar bodoh. Bukan berarti saudara-saudara Yusuf yang melakukan kesalahan terhadap Yusuf itu benar-benar bodoh. Artinya bodoh di sini mereka sudah tahu kesalahan, tapi mereka tetap lakukan. Ini ketika kita mempreteli redaksi dalam Al-Quran satu persatu. Selanjutnya, tsumma yatubuna min qarib. Jadi taubat itu hanya untuk orang yang mau bertaubat, baik melakukan kesalahan itu sengaja atau tidak. Saat dia bertaubat, maka Allah itu penting untuk menerima. Tsumma yatubuna min qarib, kemudian mereka bertaubat min qarib. Kalau dalam bahasa Arab dikatakan seketika setelah melakukan kesalahan itu bertaubat, setelah melakukan kesalahan itu. Ini isyarat dari Allah SWT bahwa Allah menginginkan ketika kita melakukan kesalahan, kita langsung menyadari kesalahan itu dan menyesalinya dan berusaha untuk tidak kembali kepada kesalahan tersebut. Meskipun tafsirnya min qarib di sini adalah di dunia selama dia tidak mati. Artinya kembali itu bukan min qarib, kemudian dia bertaubat. Kalau taubah malam juga. Inna Allah yaqbalu taubah. Babu taubah maktufun malam taqali asyamsu li maghribiha. Bahwa Allah tetap menerima taubat selama nafas masih belum menyampai kerongkongan dan selama matahari belum terbit dari barat. Jadi pintu taubat itu senantiasa terbuka. Tapi Allah di sini menggunakan kata min qarib, kama yatubu min qarib. Setelah melakukan kesalahan, dia hendaknya bertaubat. Setelah melakukan kesalahan, dia hendaknya bertaubat. Seperti itu yang disyaratkan Allah. Meskipun maknanya Allah tetap menerima taubat, meskipun itu masih lama dari sekarang lakukan taubat, besok sebulan masih baru bertaubat. Allah tetap menerima. Selama dia belum sekarat, belum nafas mencapai kerongkongan, atau sebelum kiamat, sebelum matahari terbit dari barat, Allah tetap menerima itu. Karena ini adalah permintaan Nabi Muhammad SAW ketika Allah menciptakan kepada Jibril. Suatu ketika Nabi Muhammad itu nangis. Ketika itu Nabi Muhammad nangis, beliau mempertanyakan nasib umat itu besok seperti apa. Kemudian Allah memberikan firman, Muhammad, umatmu aku terima taubatnya selama mereka bertaubat setahun sebelum mereka. Nabi Muhammad menangis selama 3 hari. Takut umatnya itu terlalu lama untuk mereka. Jangankan 3 hari, jangankan setahun. Sekarang ikut pengajian, besoknya sudah melakukan dosa lagi. Sekarang ikut pengajian, pulang dari pengajian, mampir ke tempat itu. Sekarang pengajian,
pulangnya mampir ke minuman keras. Nabi Muhammad menangis selama 3 hari dari Allah SWT. Diamlah umatmu, aku terima kabarnya selama 9 sebelum mereka. Nabi Muhammad masih meminta keringanan. Oke Muhammad, sehari sebelum masih menangis. Oke Muhammad, sejam sebelum, jangankan sejam Allah. Mereka sekarang ikut pengajian, sebentar lagi hati mereka bisa tiba. Oleh karena itu dengan Allah, oke lah kalau demi cintaku padamu, aku berikan taubat kepada umat selama nafas mereka belum mencapai kerongkongan. Karena Nabi Muhammad seperti itu, begitu cintanya terhadap Jadi Allah meminta kita, mengisyaratkan untuk senantiasa bertaubat. Setiap melakukan kesalahan, senantiasa bertaubat. Fa'ulaika yatubullahu alaihim wa kana Allahu aliman hakim. Mereka lah orang yang Allah terima taubat. Karena Allah adalah zat yang maha tahu berat kita dan maha bijaksana. Nah, taubat itu hukumnya wajib. Jadi setiap kita melakukan kesalahan, maka wajib pada kita untuk senantiasa bertaubat, istighfar kepada Allah SWT, menyesali perbuatan kita dan berusaha untuk tidak kembali. Ketika kita tidak melakukan taubat, maka saat itu kita sudah melakukan dosa kedua kali. Misalnya saat ini, salah satu ada orang dalam masalah, atau misalnya orang tersebut melakukan kesalahan atau berjudi, tapi dia tidak bertaubat. Dia sudah melakukan dosa taubat, tapi dia juga melakukan kesalahan yang lain karena dia tidak tahu. Artinya tidak menyesali kesalahannya terhadap Tuhan. Itu adalah suatu kesalahan. Dia merasa sombong bahwa dia tidak butuh ampunan dari Tuhan. Bahwa dia tidak butuh apa yang saya lakukan ini adalah suatu kesalahan. Dia tidak mengaku. Dan ini adalah suatu kesalahan. Jadi ketika taubat, ketika melakukan kesalahan, maka wajib taubat. Jangan pernah ada perasaan bahwa sudahlah tidak usah taubat. Karena suatu ketika aku akan kembali melakukan taubat. Jangan, itu adalah sesuatu bisikan setan. Itu bisikan setan di mana Allah sudah menjelaskan itu dalam beberapa ayat. Bahwa ketika kita melakukan kesalahan, justru Allah itu lebih dekat kepada orang yang melakukan kesalahan. Kenapa? Dibandingkan orang yang merasa sombong. Karena ketika orang merasa sombong, dia tidak mau menerima kebenaran. Sedangkan orang yang melakukan kesalahan, dia masih mau ada kemungkinan untuk masih menerima kebenaran. Dan Allah menunggu hal itu. Setiap Allah itu, dia itu bermusi an-nahar. Bahwa Allah itu setiap malam itu turun. Dalam narasinya yang dikatakan turun. Tapi jangan dibayangkan seperti apa. Bahwa Allah itu senantiasa berkeliling untuk menerima taubat orang-orang yang melakukan kemaksiatan di siang hari. Dan Allah juga memanggil di siang hari untuk menerima taubat orang yang melakukan kemaksiatan di malam hari. Bayangkan, kita tidak Allah itu tidak butuh taubat. Ketika kita tidak sholat, kita tidak puasa, kita tidak melakukan kebaikan, dan kita malah melakukan kejahatan, kezaliman, dosa, perbuatan kemaksiatan. Apakah itu akan mengurangi derajat Allah sebagai Tuhan? Allah akan tetap menjadi Tuhan. Meskipun seluruh umat manusia ini melakukan kesalahan. Allah tidak akan turun derajatnya menjadi di bawah derajat Tuhan. Allah tetap akan Tuhan. Menjadi Tuhan. Tapi Allah berkeliling seakan-akan menawarkan kasih sayang. Ayolah, ada yang mau tobat, aku terima. Ada yang mau minta, aku terima. Allah dengan kasih sayang bersedia untuk berkeliling menjajakan rahmatnya kepada kita. Sedangkan kita tidak mau. Seperti itu ya. Nah, tobat itu wajib. Maka ketika kita tidak wajib, maka selama kita tidak melakukan tobat dan kita terus melakukan maksiatan, setiap kali maksiatan itu dijelaskan dalam hadis bahwa ketika kita melakukan kemaksiatan, maka di hati kita akan diberi satu titik. Setiap melakukan diberi satu titik. Dan ketika tidak hapus titik hitam tersebut, maka titik-titik itu akan memenuhi hati kita sampai hati kita menjadi
Jadi ketika melakukan kesalahan, kemudian dihapus. Melakukan kesalahan, dihapus. Oleh karena itu Nabi Muhammad bersabda, wa atbi as-sayyi'ah al-hasanah tamhuha. Lakukanlah kebaikan setelah kalian melakukan kesalahan. Niscaya hal tersebut akan menghapus kesalahan. Ya. Jadi ini dijelaskan disyaratkan oleh ayat selanjutnya. Walaysa at-taubatu lil ladzina ya'maluna as-sayyi'at. Di atas dikatakan ya'maluna su, ketika orang melakukan satu kesalahan dan bertaubat, melakukan kesalahan dan bertaubat. Di ayat sebelumnya, ayat 17 dikatakan ya'maluna su sama yatubun. Dia melakukan satu kesalahan kemudian bertaubat. Satu kesalahan bertaubat. Itulah yang Allah inginkan. Bukan seperti yang ayat nomor 18. Walaysa at-taubah lil ladzina ya'maluna as-sayyi'at. Taubat itu bukan untuk orang yang melakukan kesalahan. Jadi kesalahan itu ditumpuk, nunggu. Ya udahlah, usah taubat, toh nanti juga akan kembali. Udahlah, nggak usah setelah habis minum, jangan taubat sekarang. Besoknya takut minum lagi. Jangan. Itu membisikkan setan untuk menjauhkan kita dari Allah Subhanahu Wa Taala. Bahwa Allah menunggu taubat kita, tapi setan malah jangan taubat, tunggu sampai besok. Hatta idza hadara ahaduhumul maut qala inni tubtu al-an. Sampai ketika mereka sudah mau mati sekarang baru mengatakan saya taubat. Jadi Allah tidak menerima taubat ketika sudah yuwargir mencapai kerongkongan. Ini jadi istighfar itu penting. Kita perlu beristighfar, melakukan taubat, menyadari kesalahan. Meskipun besoknya kita melakukan lagi, tak usah pedulikan, karena memang manusia, kita bisa kasarnya dalam tanda kutip, kita bisa menuntut Allah. Kamu kok sering melakukan kesalahan? Ketika Allah menaikkan seperti ini, bukankah sudah engkau jelaskan dan engkau sudah katakan bahwa manusia itu dan melakukan kesalahan. Jadi Allah tidak akan menuntut itu karena Allah sudah menentukan bahwa kita memang salah. Yang Allah inginkan adalah kita menyadari kesalahan itu dan mengakui, bukan malah sudahlah besok juga masalah kita. Bukan seperti itu. Allah menginginkan kita kembali kepada meskipun besoknya, meskipun dalam sehari kita melakukan 1000 kesalahan, saat itu juga 1000 kali kita bertobat. Jangan pernah pikirkan karena kita akan kembali lagi melakukan kesalahan, tidak. Jadi hal ini kenapa? Jadi tobat itu Allah pasti dari orang yang mau. Hanya orang yang tidak mau bertobat yang tidak. Karena itu adalah godaan. Siapa? Jadi itu dijelaskan oleh Al-A'raf ayat 16. Sa'asrifu an ayati alladzina yatakabbaruna fil ardi bighairi haqq. Jadi aku akan palingkan dari ayat-ayat, dari kebenaran agama, orang yang merasa bersombong diri di muka bumi bighairi haqq. Wa iyyaru kulla ayatin la yu'minuna biha wa iyyaru sabila rusyd la yattabi'una. Meskipun mereka melihat semua tanda-tanda kebenaran, mereka tidak akan percaya. Dan ketika mereka melihat jalan kebenaran, mereka tidak akan menempuh jalan. Kenapa? Bukan karena Allah tidak mau menerima taubat orang yang tidak tahu. Karena Allah memberi kita pilihan. Kamu mau A atau B? Allah persilakan saja. Kalau mau taubat, kalau tidak mau taubat ya sudah. Tidak masalah. Jadi Allah itu maha demokrasi. Memberikan hak penuh kepada kita untuk tentunya dengan konsekuensi tertentu. Nah, bukan karena Allah tidak mau menerima taubat orang yang melakukan kesalahan terus tanpa taubat. Ketika melakukan kesalahan tidak bertaubat, kesalahan lagi tidak bertaubat, kesalahan lagi tidak bertaubat. Nah, Allah akan memalingkan mereka dari tanda kebenaran Allah agar mereka tidak bertaubat. Tapi bukan karena Allah sengaja, karena Allah itu laisa bidzallamil lil abid. Allah itu tidak pernah menzalimi orang, tidak dengan sengaja membuat orang itu celaka. Kecelakaan itu karena pilihan kita sendiri. Ketika kita tidak bertobat dan kita terbiasa nyaman dengan dosa itu, dan akhirnya kita tidak akan pernah merasa melakukan kesalahan.
ketika itu sudah minum, mungkin orang yang belum pernah minum, ya belum pernah minum alkohol, saat pertama kali dia tidak akan merasakan sesuatu yang tidak enak dalam. Nah, saat kita bertaubat, itu akan menghapus dosa kita dan menghapus perasaan tidak enak tersebut. Tapi ketika kita tidak melakukan taubat, kita justru terbiasa dengan taubat. Lama-kelamaan hati kita akan terbiasa. Sehingga kita tidak lagi menerima kebenaran. Kalau ada orang ngomong, jangan tidak bisa. Hati kita sudah menerima alkohol tersebut sebagai suatu kebiasaan, maka kita akan tutup telinga dari orang yang mengatakan dan memberi nasihat. Oleh karena itu Allah mengatakan dalam Al-A'raf 146, Sa'asrifu an ayati alladziina yatakabbaruna fil ardi. Aku akan palingkan mereka. Artinya mereka akan berpaling dengan sendiri. Orang yang merasa sombong. Tapi yang sombong di sini, dia tidak mau terhadap rahmat. Kamu sudah menolak, ayo aku kasih ampunan, ayo aku kasih semua hajat kita. Tapi dia tidak mau. Itu kalau langsung ada Tuhan yang menguasai segalanya, zat yang memiliki, dia tidak merasa butuh terhadap kita. Itu adalah suatu kesombongan. Oleh karena itu, wala tayasu min rauhillah innahu la yayasu min rauhillah illa al-qaumul kafirin. Jangan pernah merasa putus asa terhadap rahmat Allah. Karena orang yang putus asa terhadap rahmat Allah itu hanya orang-orang yang kafir. Kafir di sini adalah orang yang benar-benar kafir. Artinya orang-orang yang sudah mati kafir, mati di luar agama Islam, dia putus asa kelak di hari kiamat dari rahmat Allah. Sudah pintu tobat sudah tertutup, putus asa, sudah tidak ada kesempatan lagi, sudah tidak ada. Atau al-kafirun di sini adalah orang bisa diartikan juga orang yang mengingkari bahwa Allah itu maha pengasih, bahwa Allah itu maha pengasih, bahwa cinta kasih Allah itu sangat luar biasa, bahwa nikmat Allah itu sangat luar biasa, sehingga dia tidak mau bertobat. Kalau kita tidak mau bertobat saat itu, bisikan setan, karena apa? Bisikan setan itu akan selamanya kepada kita. Bahwa setan itu akan selamanya menggoda kita. Dan ini salah satu dosa yang menyebabkan orang itu bukan bertobat. Ketika kita melakukan beberapa kesalahan, ada kemungkinan untuk bertobat. Hanya kemungkinan terkecil untuk bertobat ketika kita melakukan satu dosa, yaitu ketika dosa sombong, merasa tidak butuh terhadap Tuhan, tidak butuh terhadap Tuhan. Jadi sombong itu dikatakan oleh Imam At-Tawri, Sufyan At-Tawri, beliau mengatakan belum maksiat dengan syahwah kainahu yurja'u tanuha. Setiap maksiat, kesalahan yang dilakukan karena nafsu pribadi, karena keinginan nafsu, kemungkinan diterimanya sangat besar. Waktu maksiat dengan kibir, kainahu la yurja'u tanuha. Setiap maksiat yang dilakukan karena rasa sombong, itu hampir mustahil untuk diterima tobatnya. Ampunannya sangat hampir mustahil. Kenapa? Karena zillata Adam kanat tasluha insyaallah. Karena kesalahan yang dilakukan Adam itu berasal dari hawa nafsu. Wa anna maksiyata iblis kanat tasluha min kibr. Karena kesalahan iblis itu berasal dari kesombongan. Itu perbedaan kesalahan Adam dengan kesalahan iblis. Iblis dulu adalah, nama aslinya adalah Azadi. Dia raja dari para malaikat. Azazi. Kalau kita pernah nonton X-Men The Origin kayaknya. Di X-Men The Origin misalnya ada salah satu mutant namanya Azazi. Berwarna merah, persis kayak iblis itu. Jadi ada ekornya berbentuk runcing, ujungnya runcing. Dan dia punya sayap, dia bisa menghilang masih api. Itu namanya Azazi. Awal penciptaan dia diciptakan sebagai salah satu dari malaikat yang sangat 70.000 tahun. Tidak ada tempat di langit pun kecuali iblis pernah beribadah kepada Allah. Jadi setiap jengkal daerah
jengkal tempat di langit, dari langit 1 sampai 7 itu pernah ditempati disebut ibadah. Karena iblis sudah bosan, dia pernah minta turun ke bumi dan ingin beribadah kepada Allah. Jadi setiap jengkal tanah di muka bumi ini yang pernah kita pijak itu pernah dipijak untuk beribadah kepada Allah. Saking hebatnya. 70.000 tahun tidak pernah beribadah. Tapi semuanya hangus karena satu kesalahan. Bukan karena Allah tidak mau, tapi karena iblis sendiri yang tidak mau. Apa itu? Ya karena dia merasa dia lebih hebat daripada Adam. Itu saja. Ya. Ketika ada orang yang tidak mau sujud kepada Adam, itu oleh Allah karena suatu karena dosa kesombongan, Allah laknat dia sampai hari kiamat. Jadi bagaimana pada orang yang tidak mau sujud kepada Allah langsung, orang yang tidak mau sujud kepada iblis saja Allah laknat seperti itu. Orang yang tidak mau sujud kepada Adam saja Allah laknat seperti itu. Jadi bagaimana Allah yang tidak orang yang tidak mau bersujud kepada Allah langsung, sangat jauh dari rahmat Allah. Bahwa sujud itu adalah tempat paling dekat dengan Allah. Nah, iblis itu sampai bersumpah ketika Allah itu dia berikan oleh Allah. Dalam beberapa surat banyak. Ada salah satunya dalam Al-A'raf ayat 11 sampai 12. Dikatakan qala ma mana'aka alla tasjuda idh amartuka qala ana khairun minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Kata Tuhan, apa yang menyebabmu itu tidak mau aku perintahkan untuk sujud kepada Adam? Aku lebih baik daripada dia. Engkau ciptakan aku dari api dan kau ciptakan dia dari tanah. Ana khairun minhu. Aku lebih baik dari dia. Kata Allah, fahdid minha fama yakunu laka an tatakabbara fiha fakhruj innaka minas salihin. Turun dari surga. Kau tak pantas di surga dengan perasaan sombong. Iblis menimpali anzirni Rabb. Qala anzirni ila yawmi yub'atsun. Anzirni ya Rabb ila yawmi qiyamah. Berikan saya tenggang waktu yang besar, yang panjang sampai hari kiamat. Qala innaka minal munzirin. Oke, ada aqimatan lahum siratan mustaqim. Selamanya. Dan ini diabadikan dalam hadis sampai dikatakan dalam hadis wa izzatika wa jalalika ya Rabb la azalu uhdiyahum madamat arwahuhum fi ajsad. Demi sampai iblis sampai bersumpah, demi kebesaran Tuhan selamanya aku akan menjerumuskan anak selama roh masih di dalam diri. Jadi salah satu-satunya, mungkin hampir satu, ada beberapa dosa. Tapi yang paling besar mencegah kita dari taubat, kembali kepada Allah, hanya satu, perasaan sombong. Wa izzati la azalu aghfiru lakum mastaghfiru, tapi Allah menimpali. Oke. Kamu bersumpah sampai hari kiamat tidak akan pernah putus asa untuk menyesatkan anak. Dan aku bersumpah demi kebesaranku, demi keagunganku, aku tidak akan pernah putus asa untuk mengampuni mereka selama mereka mau mengampuni. Itu Allah. Ketika iblis menantang, oke Tuhan, aku sesatkan mereka sampai hari kiamat selama mereka masih bernyawa. Aku tidak akan pernah putus asa. Oke, aku juga tidak pernah putus asa. Kata Allah, untuk senantiasa mengampuni mereka, mengasihani mereka selama mereka mau minta. Seperti itu. Nah, rasa sombong ini adalah sesuatu yang sangat parah, sangat mencegah kita dari taubat. Karena ketika sudah sombong, disebutkan oleh Nabi bahwa al-kibr batarul haqq wa ghamtun nas. Yang namanya sombong itu adalah dia menolak kebenaran. Ada suatu kebenaran dia tidak mau. Dia menolak jangan bahwa ini adalah kesalahan, dia tidak mau. Itu batarul haqq. Kemudian ghamtun nas, merendahkan orang lain. Dia tidak sombong, tidak mau terhadap kebenaran dan merendahkan. Bahkan ketika kita yang biasanya mungkin rajin, ada yang kesehariannya semangat, ada yang kesehariannya sholat 5 waktu pas ketika azan ke masjid. Tiba-tiba dari bulan
dia lihat sambil minum santai-santai. Timbul perasaan dalam hatinya, aku lebih baik. Itu sudah sombong. Oke. Hati-hati dari perasaan sombong. Karena sombong itu adalah sesuatu yang sangat samar. Bahkan jangankan ada cerita dulu Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal pendiri mazhab Hanbali, murid dari Imam Syafi'i. Ketika beliau sakaratul maut, para muridnya itu berkumpul di samping beliau, mengatakan mentalkin beliau tidak. Tiba-tiba ketika para muridnya itu mentalkin beliau mengatakan la tidak. Jadi para muridnya itu malah nangis, takut Imam Ahmad bin Hanbal itu suul khatimah karena tidak mau tahlil kalimat tauhid di akhir. La. Terus ditalkin lagi tidak. Beliau semakin menjadi la. Setelah beberapa saat para muridnya masih menangis, beliau bangun, sadar dari sakratul maut, nazak istilahnya. Kemudian beliau ditanya, ya Imam, apa yang membuat Anda ketika kami mentalkan itu Anda menolak, mengatakan la? Bukan aku menolak, jawab Imam, bukan aku menolak talqin la ilaha illallah, tapi saat aku mau menghembuskan nafas terakhir, Iblis datang dan mengatakan, wah, Anda benar-benar imam, Anda benar-benar panutan umat muslim, Anda adalah salah satu pendiri 4 pagar, Anda adalah raja para ulama, Anda adalah raja para ulama, hebat. Selama hidup saya, selama hidup Anda, saya tidak pernah dan tidak bisa untuk menyesatkan Anda sama sekali. Dan saat ini Anda sudah hampir menemui Tuhan Anda dalam selamat dari saya. Wah, Anda benar-benar orang. Saat itu benar-benar la, tidak. Saya tidak pernah selamat dari itu. Selama nafas saya masih melekat di badan. Selama nyawa saya masih melekat di badan, saya tidak pernah akan selamat dari itu. Tidak selamat dari iblis, karena saat ini di ujung kematianku, engkau masih berusaha untuk menyematkan sombong dalam hati. Bayangkan, sekali berimam bin Hanbal di ujung kehidupannya beliau digoda iblis untuk membuat beliau takab dan merasa beliau adalah orang hebat. Itu Imam bin Hanbal. Jadi ya seperti itu tadi. Jadi oleh karena itu istighfar. Bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam orang yang paling hebat saja yang tidak astagfirullah beliau menolailah di atas apa. Aku setiap hari pada beliau adalah seorang maksum orang yang terbuat dari dosa senantiasa minta ampun kepada Allah 100 kali sehari. Apalagi kita. Taubat itu penting. Jangan pernah merasa bahwa besok aku akan melakukan kesalahan lagi. Taubatnya nanti saja. Ngapain aku taubat sekarang? Toh ini aku melakukan kesalahan. Yang pernah pikirkan Allah hanya mau innamat taubat 'ala Allah lilladzina ya'maluna su'a bijahalah tsumma yatubun. Allah hanya mau taubat itu bagi orang yang kesalahan satu dosa kemudian bertobat. Bukan seperti yang 18 boleh taubat lilladzina ya'maluna sayyi'at, bukan untuk orang yang melakukan kesalahan tanpa taubat. Ya. Karena seperti manusia itu tergantung kebiasaan. Akhirnya manusia itu akan tergantung kebiasaan. Kalau kebiasaannya orang tersebut sholat semaan, puasa, kira-kira matinya seperti apa? Kalau nggak sholat ya semaan puasa. Logikanya seperti itu kan. Kalau kesehariannya orang itu melakukan maksiat, minum, tidur, kira-kira matinya seperti apa? Dan kalau nggak main game, ya mungkin dia tidur. Logikanya seperti itu kan. Jadi hapuslah kesalahan kita dengan setiap melakukan suatu kesalahan kita hapus kesalahan kita. Jadi jangan pernah merasa bahwa diri ini udahlah kita akan merasa ya sudah itu sudah takdir kita mau salah. Jangan pernah pikirkan kesalahan besok. Lakukan apa yang sekarang karena Allah itu tidak pernah menuntut kita apa yang akan kita lakukan besok. Yang Allah tuntut adalah yang sekarang. Seperti apa?
Oke, mungkin seperti itu saja. Jadi untuk pertemuan berikutnya mungkin akan kita bahas tentang ayat-ayat hukum, ayat-ayat yang berkenaan dengan hukum-hukum syariat dalam Islam. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz atas penyampaian materinya. Semoga dapat kita ambil banyak dan ilmu bagi kita semua. Selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab. Mungkin dari peserta ada yang ditanyakan, bisa langsung mengangkat dengan menggunakan tombol raise hand yang ada di fitur Zoom, atau bertanya secara langsung menggunakan salam. Itu silakan. Oke, ada pertanyaan? Saya start dari Mas Raffi. Silakan Mas Raffi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Ustaz. Perkenalkan, saya Raffi. Izin bertanya, terkait pertaubatan, apakah sama tata cara untuk taubat antara seseorang yang melakukan dosa-dosa kecil atau dosa harian, dan juga dosa-dosa besar seperti dosa syirik dan sebagainya? Itu kira-kira bagaimana gitu, Ustaz? Penjelasannya. Matur nuwun. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, baik. Tobat itu dalam artian sebenarnya adalah pengakuan atas kesalahan. Itu tobat. Jadi tobat itu tidak ada perbedaan. Tobat itu adalah pengakuan kita bil lisan dan kemudian jadi syarat tobat itu pengakuan bil lisan, al-iqrar bil lisan, yaitu astagfirullah dan sejenisnya. Kemudian an-nadam, dia harus merasa menyesal. Kemudian al-muhawalah ala an la ya'udu ila hadhihi al-ma'asi, bahwa dia harus berusaha meyakinkan diri meskipun toh ujung-ujungnya dia akan kembali lagi. Jadi Allah tidak menuntut besoknya akan kembali seperti apa. Jadi yang penting dia ada iqrar dalam hati, itu yang disebutkan oleh ulama dalam irsyadul ibad, bahwa orang itu penting untuk melakukan istighfar dengan mulut memang. Tapi yang paling penting adalah saat itu adalah penyesalan dalam hati. Dia pengakuan melakukan kesalahan dan menyesal melakukan kesalahan tersebut dan kemudian berjanji atau ada niatan, tekad untuk tidak melakukan kesalahan itu. Saat sudah sempurna seperti itu, maka taubat itu ala Allah. Artinya penting kepada Allah untuk menerima. Baik itu dosa besar atau dosa kecil. Ya memang ada dosa, tapi taubat sementara itu ketika berhubungan dengan hak Allah, dengan hak-hak Allah, ya cukup seperti itu saja. Meskipun ada beberapa dam itu adalah konsekuensi di dunia. Tapi secara konsekuensi di akhirat insya Allah sudah terselesaikan. Misalnya seperti dam zina, hukuman zina atau tobat dari zina itu cukup dengan perasaan menyesal, perasaan mengakui kesalahan tersebut, kemudian berusaha untuk tidak melakukan zina lagi dan ada istighfar, itu sudah cukup sebagai tobat. Perkara ada hukum had zina, rojam dan sebagainya, itu adalah hukum duniawi. Sedangkan hukum ukhrawi sudah cukup dengan perasaan seperti yang tadi. Syarat-syarat taubat nasuha. Itu saja. Nah, berbeda dengan hak-hak adami. Hak-hak adami itu kesalahan yang berhubungan dengan orang lain. Artinya menyebabkan kerugian terhadap orang lain. Itu adalah hak adami, di mana hak dosa tersebut tidak akan terampuni kecuali dengan menunaikan hak adami.
Misalnya kita pernah memfitnah orang lain, melakukan kesalahan terhadap orang lain, menzalimi orang lain. Tobatnya tidak cukup minta ampun kepada Allah. Tobatnya adalah minta ampun, juga minta maaf terhadap orang yang kita beri kesalahan, karena kita zalimi. Karena itu adalah haknya. Logikanya seperti itu. Bukan Allah tidak mau taubat, tidak mau menerima taubat. Meskipun dalam hati kita sudah ada kesungguhan. Tapi kasarannya, kita semua ini ibarat anak, dan Allah itu sebagai orang tua. Ketika ada satu anak itu melakukan kesalahan kepada adiknya, kemudian si kakak itu minta ampun kepada bapak. Pak, saya minta ampun. Saya minta maaf sudah melakukan kesalahan. Oke, nah aku terima kesalahan, terima permintaan maaf. Tapi masalahnya bukan hanya bapak yang kamu sakiti, tapi adikmu juga, dan itu anakku juga. Jadi aku tidak bisa memberikan maaf kepadamu selama kamu tidak minta maaf kepada adikmu. Seperti itu. Jadi Allah itu adil. Jadi selama kita melakukan kesalahan kepada orang lain, hati-hati dengan hak Adam. Selama kita melakukan kesalahan orang lain dan orang tersebut tidak memberikan maaf, misalnya masih kita tidak minta maaf kepada orang tersebut, maka dosanya masih sama. Allah mau menerima, tapi dengan syarat orang tersebut juga harus memaafkan. Kalau tidak memaafkan ya repot. Tapi sebenarnya ketika hak orang ketika minta maaf, orang tersebut meminta. Makanya ketika tahu Kanjeng Nabi, sangat celaka orang yang ketika dia diminta maafi dan orang yang sudah melakukan kesalahan itu sudah memberikan alasannya dan sudah mengutarakan, memberikan uzur dan sebagainya, tapi dia tetap tidak memaafkan. Ya, bukan salah yang orang memaafkan lagi, dia sudah berusaha. Jadi kalau bisa kita memberikan meminta maaf juga terhadap orang yang kita zalimi. Meminta maaf di sini bisa harus spesifik atau tidak spesifik secara hukum fikih. Spesifiknya kalau memang dosa tersebut atau kesalahan tersebut tidak membahayakan diri kita, tidak menyebabkan kesalahan atau bencana yang lain. Misalnya seperti ini, maaf di Madura, misalnya ada orang menzalimi tetangganya dengan cara menyelingkuhi istrinya. Oh, itu jangan sampai bilang, maaf ya, saya pernah berselingkuh dengan istri Anda. Wah, Masya Allah, itu bisa jadi carok gitu. Jangan katakan, maaf, saya pernah melakukan. Kalau memang sudah tidak bisa, memang tidak mungkin untuk minta maaf karena beberapa kendala. Ada kendala, bisa jadi menyebabkan bahaya yang lain. Kalau memberikan solusi, cukup kita mintakan ampun untuk orang yang kita zalimi saja. Dan minta maaf sekedar saya minta maaf jika pernah ada kesalahan. Seperti itu. Tobat, ya, yang namanya tobat itu hanya perasaan bersalah, mau kesalahan, menyesali, dan berusaha tidak kembali. Itu saja tobat. Dengan tambahan jika kesalahan tersebut berhubungan dengan hak dan maka harus dibarengi dengan permintaan maaf terhadap orang yang kita zalimi. Kalau berhubungan dengan hak Allah, ya sudah cukup seperti itu saja. Dan insya Allah taubatnya pasti diterima. Itu saja. Oke, matur suwun Ustaz atas penjelasannya. Oke. Terima kasih Ustaz atas jawabannya. Mungkin dari teman-teman peserta ada yang ingin ditanyakan. Atau mungkin sudah cukup atau bagaimana? 14.15 ya. Jam 3 kurang seperempat bisa kita tutup ya, jam 3 kurang seperempat, jadi 30 menit lagi kalau memang masih ada pembahasan. Kalau tidak ada pembahasan ya monggo, tapi kalau masih ada pertanyaan saya mohon kita batasi sampai 14.45. Sebentar lagi akan masuk waktu asar. Oke. Kalau ada pertanyaan lagi, monggo disilakan.
Enggak, tidak beserta mungkin gitu. Atau barangkali tentang ilmu-ilmu Quran atau tentang fikih, tidak mesti tentang kalau ini, kalau memang masih ada yang pertanyaan lain. Gimana Mas? Mas moderator siapa tadi namanya? Sudah, Ustaz. Ya. Kalau memang ada pelebaran materi, boleh bertanya. Mohon maaf izin bertanya. Oke. Ini mohon maaf, tapi kan ini tadi kan membahas tentang at-taubah, surat at-taubah. Nah, pertanyaan saya tuh sebenarnya mohon maaf agak melenceng dari topik taubat. Tapi saya penasaran kenapa di surat at-taubah ini tidak diawali dengan bismillah. Jadi kan di taubat itu langsung taubat itu minasyaitonir rajim wa min ghadabil jabbar itu. Nah, itu redaksinya perintah itu dari mana, kemudian alasannya apa? Terima kasih. Surat At-Taubah memang tidak ada beberapa riwayat mengenai surat Taubah kenapa tidak diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Bahwa At-Taubah di sini banyak tentang kecaman-kecaman, di mana kecaman-kecaman tersebut tidak menyertakan asma Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Sedangkan ada banyak alasan, ada beberapa banyak pendapat ulama kenapa Bismillah tidak disertakan dalam surat At-Taubah. Nah, salah satunya seperti yang saya katakan tadi, bahwa Taubah berisi tentang secara garis besar bersama ayat-ayat tentang tidak disertakan Bismillah tentang apa tadi yang ulangan gaduh seperti itu. Taubah. Tafsir Oke. Ada beberapa penafsiran dan salah satunya seperti yang saya jelaskan tadi, bahwa At-Taubah itu ayat tentang taubat, kecaman dan sebagainya, sehingga tidak dimulai dengan ayat-ayat Bismillahirrahmanirrahim. Ada beberapa penafsiran lainnya, saya lupa. Dan laptopnya
untuk memulai. Ada beberapa keterangan tafsir karena namanya At-Tabari. Yang saya ingat tentang kenapa Al-Taubah tidak diawali dengan bismillah. Ya, salah satu alasannya yang saya jelaskan. Ya, mungkin itu saja tentang pertanyaan itu. Mohon maaf, nanti mungkin kalau misalnya kita sampaikan di pertemuan berikutnya. Atas jawabannya. Sepertinya tadi peserta atas nama Ratih Novita Sari ingin bertanya. Peserta atas nama Ratih Novita Sari sempat angkatan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya, kan saya pernah dengar itu kalau orang itu gimana ya? Maaf, kurang jelas. Ya, jadi gini, saya pernah dengar katanya kan ada beberapa orang itu kan yang meninggalkan sholat secara sengaja. Nah, terus itu dia mau tobat. Terus dia, katanya diharuskan untuk mengganti sholatnya yang dulu ditinggalkan itu. Kalau boleh tahu bagaimana ya cara mengganti sholat tadi itu? Terima kasih. Apakah sudah terdengar tadi? Maaf, tadi sepertinya atau punya saya sendiri saja yang error atau semuanya keputus kayaknya tadi. Saya ulangi ya, Pak. Dulu itu saya pernah dengar. Dulu saya pernah dengar ceramah. Kan ada orang yang secara sengaja itu meninggalkan sholatnya, sholat wajib itu. Nah, terus ketika mau tobat itu dianjurkan untuk mengganti sholat yang tidak dilakukan tadi. Itu kalau boleh tahu bagaimana ya cara mengganti sholat tadi. Terima kasih. Oke. Pertanyaannya mungkin kurang jelas ya. Yang saya tangkap ada orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja dan dia ingin bertaubat. Jadi bagaimana solusinya membayar nyaur utang sholat itu ya. Nyaur utang sholat itu bagaimana caranya? Jadi taubat. Kalau taubatnya sudah insya Allah keterima. Jadi tidak ada hubungannya sebenarnya dengan sholat tersebut. Kalau dia sudah tobat, mau berhenti sholat, mau melakukan sholat lagi, mau berhenti untuk meninggalkan sholat, dan benar-benar sudah ada tekad dalam hatinya, penyesalan terhadap kesalahan yang sudah dia lakukan, maka sudah tobatnya sudah sempurna sebenarnya saat itu. Jadi tobat itu tidak ada hubungannya dengan yang akan datang, yang setelahnya juga akan dihapus selama dalam hati ini ada benar-benar ada tekad, ada kemauan dan perasaan menyesal dan perasaan bersalah. Itu sudah cukup. Perkara dia meninggalkan sholat lagi, itu urusan lain lagi. Itu kesalahan lain lagi. Atau memang dia tidak mengganti sholat sebelumnya, tidak ada hubungan dengan taubat. Taubatnya sudah diterima. Perkara dia mau tidak menyambut sholatnya, itu urusan hutang dengan Allah. Tapi taubatnya saat itu untuk tidak melakukan peninggalan terhadap sholat lagi, maka sebenarnya sudah sah. Dan taubatnya insya Allah sudah diterima. Nah, melakukan sholat atau nyaur utang itu hanya menyauri tanggungan dia, sedangkan kesalahannya sudah terhapus. Nah, hukumnya bagaimana untuk melunasi hutang seperti wajib? Jadi kalau dia sholat ingatnya selama setahun penuh tidak sholat lima waktu sama sekali, ya wajib setahun penuh itu untuk melakukan sholat. Dan itu alat tarohi. Tidak harus secepat-cepatnya. Sekarang ditunaikan sekarang tidak. Jadi alat tarohi dalam hukum fikih itu alat tarohi artinya sesempatnya dia. Kalau bisa hutangnya ya
disauri secepatnya. Tapi bukan berarti meninggalkan kewajiban-kewajiban yang ada. Alat tarofi artinya dia sesempat mungkin, sebisanya, di waktu luang, di mana dia tidak punya kewajiban yang lain. Bisa dipahami ya, bahwa apa namanya, nyauri hutang itu tidak hubungannya dengan taubat. Jadi taubatnya tetap diterima, perkara dia mau nyaur atau tidak itu urusan mana. Nah, tapi hukum nyaur taubat tersebut, melunasi hutang taubat tersebut itu wajib, dan itu harus dikerjakan sesuai sesuatu yang diingat. Sebanyak apa dia meninggalkan sholat. Kalau ingatnya meninggalkan sholat 5 kali, wajib. Kalau bingung antara 5 atau 10, maka pilih yang 10. Jangan pilih yang paling sedikit. Pilih yang paling sedikit. Dia mamang atau ragu antara 5 atau 7, maka pilih 5 atau 3 dia pilih. Dan kewajiban sholatnya itu tidak harus seketika ini juga. Ya, selama tidak ada kewajiban. Ada waktu senggang, berisi. Pertanyaan seperti itu. Ada yang perlu ditanyakan lagi? Atau belum jelas? Ya, terima kasih Pak jawabannya. Terima kasih. Ada lagi? Mungkin dari peserta lain ada yang ditanyakan, bisa langsung disampaikan. Ini monggo peserta. Ustaz, karena saya rasa tidak ada lagi yang ditanyakan dari peserta. Mungkin tidak ada lagi, Ustaz. Ya. Oke, ada beberapa hadis yang menyebutkan masalah tadi. Bismillahirrahmanirrahim, kenapa tidak disebutkan? Salah satunya ya seperti yang saya tadi disebutkan. Juga salah satunya bahwa ayat Taubah itu turun untuk sebagai syarat ketika Nabi Muhammad SAW melakukan perjanjian dengan orang kafir. Dulu orang Arab ketika melakukan orang Arab, kemudian mereka ingin ada sesuatu dalam perjanjian tersebut atau melepas perjanjian tersebut, mereka menulis surat tapi tidak menyertakan Bismillahirrahmanirrahim. Dulu orang Arab mengatakan Bismillah, bukan Bismillahirrahmanirrahim. Ketika orang Arab itu menulis suatu perjanjian, maka tulis pertama Bismillah. Sama ketika Nabi Muhammad SAW dan Banu Hashim itu diboikot oleh Quraisy, mereka harus Bismillah di atasnya. Nah, ketika ingin membuat perjanjian baru atau untuk membatalkan perjanjian sebelumnya, maka akan ditulis surat tanpa Bismillah. Nah, saat itu turun ayat Barokah, di mana Allah meminta Nabi Muhammad SAW untuk melepas perjanjian dengan kaum musyrik lain. Dan saat itu Nabi Muhammad mengirim Ali bin Abi Thalib untuk membacakan surat kepada mereka, dan Ali bin Abi Thalib membacakan ayat-ayat Barokah tanpa menggunakan Bismillahirrahmanirrahim. Salah satunya seperti itu. Ada banyak sih seperti Bismillahirrahmanirrahim. Dan juga disebutkan bahwa Bismillahirrahmanirrahim itu kata Imam Ali bin Abi Thalib memang tidak ditulis dalam surat Barokah. Karena yang saya sebutkan tadi bahwa Bismillahirrahmanirrahim itu rahmat kasih sayang, bentuk keamanan. Sedangkan Barokah di sini berupa adab, berupa pertempuran, sayf, pedang dan sebagainya. Dan itu di dalam Barokah tersebut, surat Taubah itu tidak ada aman sama sekali. Oleh karena itu Bismillahirrahmanirrahim tidak disebutkan di situ. Seperti yang saya jelaskan di atas. Ini yang masyhur. Ada beberapa banyak.
ada banyak riwayat tentang Bismillahirrahmanirrahim tidak ditulis dalam surat Quran. Oke, saya kira itu. Ada lagi atau tidak ada? Bisa Terima kasih Ustaz atas jawabannya. Mungkin saya rasa tidak ada lagi pertanyaan di peserta. Jadi bisa saya tutup untuk sesi tanya. Selanjutnya kita masuk ke pembacaan doa. Saya berharap pembacaan doa bisa disampaikan langsung di stasiun sini. Untuk waktu dan tempat saya berikan Ustaz. Oke, sudah ditutup atau bagaimana, ada cara lain? Oke Ustaz, untuk pembacaan doa yang penting ya bisa Ustaz bikin untuk membaca doa. Oke. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك معنا لذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم افتح لنا أبواب الخير اللهم افتح لنا أبواب الخير اللهم افتح لنا أبواب الخير اللهم أعنا لذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم اغفر لنا بحلالك عن حرامك وطاعتك عن معصيتك وبخطئك من سواك اللهم اجعل من الدين ولا تجعل قلوبنا ولا اكبر همنا اللهم هب لنا من الصالحين وشكرا لك اللهم رب اجعلنا من الصلاة من ذريتنا ربنا وتقبل اللهم اجعلنا التوابين والمتطهرين اللهم اجعلنا التوابين والمتطهرين التوابين والمتطهرين الصالحين اللهم اغفر لنا ولوالدينا كما ربنا صغيرا واجعلنا من الذين يتقون اللهم اغفر لنا ولنا الدنيا والاخره اللهم اغفر لنا عسر حسنا وفي الحاجه اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار اللهم ارزقنا صدقاتنا اللهم اختمنا بالخير اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام والحمد لله رب العالمين ونستغفر الفاتحة. Terima kasih Ustaz Syarif telah memimpin doa. Kita tutup pertemuan kali ini dengan baca doa Al-Quran dan diakhiri dengan doa kafaratul majelis. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Subhanallahumma wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.